Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak senang sekali bisa ketemu adik-adik kembali di sekolah minggu online. Adik-adik, hari ini adik kakak sangat bersukacita sekali bisa sekolah minggu lagi dengan adik-adik. Dan hari ini kakak ditemani teman adik-adik. Siapa ya? Namanya Mimi. Siapa? Mimi. Nah, kita sama-sama ya panggil Mimi. Mimi. Mana ya? Mimi. Hai Kak Rere. Hai Mimi. Selamat pagi. Pagi. Pagi teman-teman. Wah, seneng ya. Hari ini kita bisa sekolah minggu lagi. Iya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi sama-sama ya, Mi? Iya. Yuk, kita mau nyanyi. Oh, sukacitaku. Yuk. Nah, adik-adik, kita seneng ya bisa memuji Tuhan. Iya, aku juga senang. Iya, kita senang sekali bisa memuji Tuhan. Nah, saatnya kita berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan agar kita bisa dapat mengikuti ibadah online dengan baik. Kita berdoa ya. Mari semuanya kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kami kesehatan.
Tuhan, kami mau ibadah online sekolah minggu. Tuhan pimpin kami agar kami dapat ibadah online dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mimi, selain kita sukacita, kita juga sangat bahagia. Iya, aku bahagia. Iya, kita bahagia karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat kita tidak takut lagi, tidak cengeng lagi. Ayo Mimi, kamu masih cengeng nggak? Enggak, aku tidak cengeng lagi karena aku punya Tuhan Yesus. Wah, sangat bahagia ya. Tuhan Yesus yang membuat kita tidak cengeng. Tuhan Yesus yang membuat kita tidak takut. Dan Tuhan Yesus yang menghapus dosa-dosa kita juga. Yuk Mimi, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Kalau gitu kita undang teman-teman kita ya untuk berdiri ya. Iya, ayo teman-teman, kita berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Adik-adik pernah merasa takut? Nah, kita tanya Mimi ya, apakah Mimi pernah merasa takut? Mimi, kamu pernah merasa takut enggak? Pernah, aku pernah merasa takut. Iya, nah gimana ya kalau kita merasa takut? Bagaimana caranya supaya kita menghadapi ketakutan kita? Iya, caranya gimana ya? Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Kita nyanyi, "Ya Tuhan, tiap jam."
Halo? Halo? Adik-adik? Teman-teman? Loh, kok gelap ya? Mati lampu atau tidak ada lampu? Nah, akhirnya terang juga. Kakak kira bakalan gelap-gelapan terus. Iya. Halo adik-adik, kakak sampai lupa menyapa. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya hari ini. Nah, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan bersama Kak Silvi dan boneka Mimi. Sekarang saatnya kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami dapat sungguh-sungguh mendengar hingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau dalam kegelapan seperti tadi, gak ada lampu, adik-adik takut atau enggak? Ada yang nggak takut? Berani? Hebat! Berarti adik-adik nggak takut gelap ya? Tapi ada yang takut juga ya? Oh, mungkin rasanya nggak enak gitu ya gelap. Memang kita beda-beda takutnya. Coba kita dengerin teman-teman kita pernah merasa takut nggak ya? Kita lihat yang satu ini. Iya, pernah. Benar. Pernah. Aku juga pernah merasa takut. Pernah? Iya, aku pernah takut. Iya. Iya, pernah. Ya, tentunya saya sering sekali merasakan rasa takut. Kegelapan dan takut sakit. Aku takut gelap sama aku takut suara yang aneh. Karena Koko ngalahin aku. Aku takut kalau mati lampu. Aku takut kalau aku ditinggal sendirian. Kecoa. Kecewa. Saya takut dimarahin saat berbuat kesalahan. Petir, hantu, sama gelap. Banyak sih hal-hal yang bikin saya takut itu, tapi beberapa yang sering saya alami juga itu adalah misalnya ketika sedang menunggu hasil ulangan yang akan dibagikan guru, atau ketika malam hari tiba-tiba mati lampu atau mati listrik. Adik takut dimarahin abang. Tuh kan, semuanya pasti pernah merasa takut. Ada yang takut gelap, ada yang takut sendirian di rumah, ada yang takut kecoa. Kalau kecoa, kakak juga takut. Tapi bukan takut sih, itu mah geli ya. Soalnya kecoa kan kotor. Ada juga yang takut dimarahin sama papa mama atau kakak, abang, atau cici kokonya. Biasanya kalau takut dimarahin, dia mungkin melakukan kesalahan. Kak Maya. Ada yang manggil ya? Di mana yang manggil? Kak Maya, aku di sini. Halo. Aku kayaknya tahu siapa kamu. Kamu Bapak Yakub kan? Adiknya Bapak Esau. Iya betul Kak, aku Yakub.
Aku juga pernah merasa takut terhadap kakakku Esau, karena aku pernah membohongi dia dan berpura-pura menjadi dia di depan ayah kami Ishak. Iya. Adik-adik ingat kan cerita minggu-minggu yang lalu waktu Bapak Yakub membohongi ayahnya Ishak, dia berpura-pura jadi Esau kakaknya. Lalu bagaimana? Aku takut sekali bertemu Esau kakakku, dan aku pergi jauh ke kota lain supaya tidak ketemu Esau lagi. Hingga suatu hari Tuhan menyuruh aku untuk kembali ke kota kelahiranku, kota Kanaan. Tapi aku masih takut banget kalau ketemu kakakku Esau. Lalu apa yang kamu lakukan? Karena aku takut, aku berdoa pada Tuhan, dan aku tetap berjalan pulang menuju kota kelahiranku bersama keluargaku dan ternak-ternakku. Dan dalam perjalanan, aku mengalami kejadian yang luar biasa. Oh ya? Ya, begini ceritanya. Pada malam itu, Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel. Jadi, kamu bertemu dengan malaikat Tuhan waktu dalam perjalanan. Loh, Bapak Yakub? Bapak Yakub? Kemana Bapak Yakub? Kok hilang? Udah pergi kali ya? Luar biasa sekali ya adik-adik apa yang dialami oleh Bapak Yakub tadi. Awalnya dia takut sekali kalau ketemu Esau kakaknya. Tapi karena dia berdoa, Tuhan datang menolong dia. Walaupun awalnya malaikat Tuhan berkelahi dulu dengan Yakub sampai-sampai pangkal pahanya Yakub pincang. Namun Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk Yakub. Nama Yakub yang tadinya artinya penipu diubah menjadi Israel. Keturunan Israel inilah yang nantinya akan menjadi bangsa yang besar yang merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan Yakub menamai tempat itu dengan nama Peniel, yang artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Nah, setelah itu
Yakub dengan berani dan gak takut lagi untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke kota kelahirannya untuk bertemu dengan ayahnya, ibunya, ataupun Esau kakaknya. Sekarang bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik masih merasa takut? Kalau tadi adik-adik merasa takut gelap, kalau yang takut berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan keberanian bahwa sebenarnya di dalam kegelapan itu nggak ada apa-apa. Yang ada cuma Tuhan Yesus yang menemani adik-adik. Atau misalnya adik-adik takut nggak punya teman, Tuhan juga akan memberikan keberanian pada adik-adik supaya adik-adik nggak malu-malu lagi. Bertemanlah dengan baik sama siapa aja, jangan pilih-pilih. Kalau kita baik sama teman-teman, pasti teman-teman juga mau bermain dan bergaul dengan kita. Atau misalnya adik-adik tadi takut dimarahin sama kakaknya, sama abang, koko, atau cicinya. Biasanya adik-adik sebelumnya pasti melakukan kesalahan dan takut dimarahin kan? Nah, berdoa pada Tuhan, Tuhan akan memberikan keberanian untuk minta maaf. Iya, minta maaf bahwa kita sudah melakukan hal yang salah. Say sorry bahwa aku telah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Pasti kakak, koko, cici, atau mama papa sekalipun akan memaafkan adik-adik. Jadi, seperti Bapak Yakub yang sudah tidak merasa takut lagi, adik-adik juga boleh meneladani Bapak Yakub bahwa dalam keadaan takut atau sedih atau khawatir dan gelisah, berdoa datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk adik-adik menghadapi ketakutan adik-adik itu. Sekarang, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tidak takut lagi terhadap apapun. Tuhan yang kiranya memberikan kekuatan serta keberanian untuk kami menghadapi ketakutan kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan, agar kami tetap menjadi anak-anak yang selalu mendengar akan perintah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 55 ayat 23a. Sekali lagi dari Mazmur 55 ayat 23a yang bunyinya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia adalah Tuhan, engkau adalah adik-adik, kakak, dan kita semua. Jadi ketika kita merasa khawatir, kita datang kepada Tuhan, serahkan khawatir kita, maka Tuhan akan memelihara kita. Sekarang saatnya persembahan dan aktivitas bersama Kak Silvi. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa kumpulkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti pada saat adik-adik kembali ke sekolah minggu, di gereja adik-adik bisa bawa amplop persembahannya. Oke Mimi? Oke kakak. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami bisa menjadi berkat
buat banyak orang. Berkatilah orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, saatnya adik-adik mengerjakan aktivitas kelas. Untuk kelas Batita sampai TKB, adik-adik membuat sebuah wayang Yakub. Gambar Yakub ini adik-adik gunting terlebih dahulu. Minta tolong papa sama mama untuk mengguntingnya ya. Setelah digunting, adik-adik tempelkan bagian kepalanya. Seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik bisa warnai gambar Yakub ini. Setelah adik-adik warnai, adik-adik bisa tempel sebuah sumpit atau sedotan di bagian belakang gambar Yakub. Jadinya akan seperti ini adik-adik. Sebuah wayang Yakub. Nah, untuk kelas 1 sampai kelas 7, adik-adik menceritakan sebuah ketakutan adik-adik yang adik-adik alami. Adik-adik tulis di selembar kertas ini, lalu adik-adik doakan supaya saat adik-adik mengalami ketakutan, Tuhan Yesus tolong adik-adik untuk menghadapi ketakutan adik-adik. Dan setelah selesai semua, jangan lupa adik-adik minta tolong papa sama mama untuk fotokan, lalu kirimkan ke kakak sekolah minggu adik-adik. Selamat mengerjakan adik-adik. Kak Siri, aku sudah tidak takut lagi. Iya, kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan kita sangat berkuasa dan sangat besar. Iya, aku punya Tuhan Yesus yang bisa menolong aku dari ketakutan. Iya, yuk Mimi, kita mau nyanyi Allahku besar dan berkuasa. Kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Gunung miliknya, sungai
Ya Mimi, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Ya, sudah selesai ya. Iya, kita jumpa lagi ya minggu depan. Jangan lupa ikut ibadah lagi sekolah minggu. Iya, aku pasti sekolah minggu lagi. Ya, nah adik-adik, kita mau akhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa dulu ya. Mau bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, atas hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami tidak takut lagi karena kami mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kami sangat bersukacita karena Tuhan senantiasa bersama kami. Tuhan, tolong kami, berkati kami setiap hari, dan juga berkati mama papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.